Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kembali teman-teman di diskusi sesi yang kedua. Pada kesempatan hari ini nampaknya kita sudah kehadiran dua pembicara yang cukup kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Ustadz Wahab Rajasam, MPD dari Al-Andalus Bogor dan juga penulis bukunya apa aja itu? Bukunya 6 bekal bagi pendidik dan pengasuh. Nanti bagi yang belum memiliki bisa menghubungi Ustadz Ilmal Yakin atau nanti di meja panitia Ustadz Wahab juga akan meletakkan bukunya. Barang siapa yang ingin memiliki itu maksudnya membeli loh ya, bukan memiliki itu dikasih gratis. Dan satu lagi adalah Ustadz Gagah Harnis Pratama dari Kaulan Karima Edutama milik Dr. Fuad Iskandar. Di siang hari ini sesi kedua kita akan membahas tentang kurikulum dan kepengasuhan. Yang kurikulum akan disampaikan oleh Mas Gagah ketika Mas Gagah pergi. Tapi alhamdulillah Mas Gagah telah kembali. Masih ada ya. Ini orang udah ketahuan usianya nih kalau kayak gini nih. Ada Mas Gagah dan nanti beliau akan menyampaikan mengenai kurikulum. Selanjutnya adalah Ustadz Wahab tentang kepengasuhan sesuai dengan kapasitas beliau selama ini, termasuk ada buku yang telah beliau terbitkan. Dan nampaknya bagi lembaga pendidikan tema ini menjadi baik apabila di pekan-pekan depan akan menghadapi raker ya, rapat kerja di sekolah masing-masing. Siapa tahu bisa menjadi insight ya, atau masukan-masukan untuk mempersiapkan raker di tahun ajaran baru yang akan datang. Oke, pertama kita berikan kesempatan kepada Ustadz Gagah atau Mas Gagah selama 15 menit untuk memaparkan apa yang telah beliau siapkan. Silakan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bisanin ila yaumidin, amma ba'd. Para asatizah yang semoga dirahmati oleh Allah. Mungkin sedikit meluruskan ya, Ana ini bukan ustadz. Ana bukan ustadz, karena Ana bukan lulusan pondok. Ana hanya pemerhati pendidikan saja. Juga mungkin ya bisa dibilang mas seperti itu. Ada pula dalil-dalil, kemudian pendapat-pendapat para ulama yang kita sampaikan itu memang kewajiban kita. Karena Umar bin Khattab mengatakan la yuq'idu fi syukil muslimin man la ya'rifu halal wal haram. Man la ya'rifu halal wal haram. Janganlah kita berdagang di tengah-tengah pasar-pasar kaum muslimin kalau kita nggak kenal halal haram. Karena takutnya kita mau menjerumuskan kaum muslimin dari halal dan haram. Dan sekali lagi Anda bukan ustadz, Anda hanya pemerhati pendidikan. Baik, para asatizah yang semoga dirahmati oleh Allah, sebelum kita membahas terkait kurikulum, kita ketahui bahwa kurikulum di Indonesia ini sudah 13 kali ada perubahan kurikulum. Akan tapi faktanya, sudah 13 kali ganti kurikulum. Fakta dari PISA yang dilakukan oleh OEDC, kemampuan literasi, numerisasi, high order thinking skill, Indonesia ada pada nilai 300-an. Sedangkan Singapura saja sudah 500, Malaysia 500. Apalagi kemampuan high order thinking skill Indonesia. Dari data PISA ini mewakili dari Jakarta, di mana Jakarta ini provinsi yang paling maju se-Indonesia. Kemampuan high order thinking S1, S2 itu hanya 1,6%. Dari 100% negara-negara yang data OEDC. Ditambah lagi, data dari perundungan, bullying yang dilakukan oleh pelajar-pelajar di Indonesia, baik itu di sosial media juga pernah dilihat oleh Microsoft. Indonesia ini memiliki skor 40, sedangkan negara-negara yang lain itu 20-an.
Oleh karena itu, apa dari perubahan dari kurikulum selama ini? Buah dari perubahan kurikulum selama ini. Selama ini kurikulum, apapun perubahan dari kurikulumnya, selama kurikulum itu tidak merubah mindset, cara pandang dari seorang pendidik, merubah pola pikirnya seorang pendidik tentang melihat pendidikan itu seperti apa, proses jalannya pendidikan seperti apa. Apapun kurikulumnya, pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru hanya sekedar menyampaikan isi buku, kemudian memberikan soal, kemudian dievaluasi dengan soal-soal kognitif. Hanya sebatas penalaran saja, menghafal dari isi buku. Entah itu pelajaran fisika, matematika, bahasa, bahkan akhlak. Bayangkan Bapak Ibu. Setiap sekolah kita memiliki visi misi melahirkan siswa yang memiliki akhlakul karimah. Pertanyaannya bagaimana pembelajaran akhlak sama ini di sekolah-sekolah kita? Guru-guru akhlak hanya menyampaikan tentang apa? Materi-materi yang ada di buku tentang akhlak. Kemudian setelah itu dievaluasinya dengan apa? Dengan apa yang digambarkan oleh anak-anak dari sikapnya, karakternya, sikapnya yang dilakukan? Enggak. Yang dievaluasi oleh guru-guru adalah daya hafal anak tentang materi akhlak. Makanya jangan heran kalau misalnya siswa kita, walaupun sudah di pesantren, entah di lembaga full day, ada pembelajaran akhlak, visi misinya melahirkan siswa yang memiliki akhlakul karimah. Hasil dari pendidikan akhlaknya hanya pengetahuan tentang akhlak adalah, akhlak kepada orang tua adalah, tanpa mengetahui bagaimana memaknai juga melakukannya. Jadi tidak sesuai Bapak Ibu. Kemudian, dari data-data ini, seberapa penting sih kurikulum? Kira-kira kita buat kurikulum asas dasar apa Bapak Ibu? Para asatizah. Kita melihat hasil dari evaluasi dari PISA, OEDC, ternyata mengapa ini sebagai patokan kita dalam proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah-sekolah? Dengan harapan Bapak Ibu, kurikulum yang baik, proses pendidikan yang baik, ini mampu memberikan standar ataupun batasan dari proses pendidikan kita. Diharapkan dengan standar yang baik, proses yang baik, generasi-generasi yang menjadi pemimpin bangsa ini nanti, pemimpin umat ini nanti, adalah orang-orang yang berkompeten. Baik, untuk apa kita buat kurikulum Bapak Ibu? Kita buat kurikulum itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan nilai yang kita teruang di buku-buku nilai, di rapot, kemudian di ijazah. Kita buat kurikulum, standar kurikulum yang baik untuk apa? Untuk mempersiapkan generasi muda kita yang akan menjadi pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin bangsa. Hingga ketika mereka, karena knowledge-nya baik, penalarannya baik, daya tangkap tentang sesuatu halnya baik, hingga memberikan problem solving di masyarakat yang baik. Jangan sampai, karena kurikulum pendidikan kita hanya sebatas untuk mengisi nilai-nilai. Akhirnya yang lahir dari lembaga-lembaga pendidikan kita, entah itu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh negara atau swasta, yang dilahirkan hanya orang-orang yang tidak mampu untuk memberikan problem solving yang baik bagi masyarakat. Hanya untuk kepentingan diri sendiri. Maka nggak akan berkah Bapak Ibu. Maka ini adalah alasan mengapa kita membuat kurikulum Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, mungkin perlu kita pahami bersama. Mungkin takutnya kepanjangan seperti itu. Tapi ini merupakan pondasi dasar Bapak Ibu. Kira-kira kurikulum, strategi pendidikan, metode pembelajaran, kemudian perencanaan pembelajaran, ini perkara ibadah atau perkara muamalah? Supaya kita sama nih sudut pandangnya. Kira-kira ini perkara ibadah atau muamalah? Pembuatan kurikulum, strategi kurikulum, strategi pendidikan, sistem pendidikan, ini ibadah atau muamalah? Kalau ibadah tentunya Bapak Ibu, para ulama itu nggak akan luput untuk membahas tentang sistem pendidikan. Akan banyak kitab-kitab para ulama untuk menyusun kitab-kitab tentang pendidikan. Akan tetapi Bapak Ibu, para asatizah, maaf di sini nggak ada ibu-ibu ya.
para asatidzah, kurikulum ini adalah perkara muamalah. Bagaimana kaidah muamalah? Al-asl fi syuruti fil muamalati al-hillu wal ibahah illa bid-dalil. Makanya kemarin saya baru pulang dari Bandung ke salah satu sekolah An-Najiyah di Bandung An-Najiyah, madrasah ibtidaiyah. Kepala sekolahnya mengatakan, Ustadz Gierso mengatakan bahwa kemarin ketemu dengan salah satu Ustadz Abu Qatadah. Beliau Masya Allah, Alhamdulillah, ternyata Bapak Ibu, pendidikan ini nggak bisa lepas dari peran ulama. Karena ini masalah tentang muamalah. Ya namanya muamalah. Ketika ada yang salah, nggak sesuai dengan syariat, di sini peran penting ulama untuk membatasi mana yang sesuai syariat, mana yang tidak sesuai syariat. Alhamdulillah banyak para asatizah kita yang ternyata sudah mulai mendalami dunia pendidikan. Kemarin mengatakan Ustaz Abdul Qadir ingin ke Jepang untuk mempelajari sistem pendidikan di sana agar bisa dikonsep oleh pendidikan sunnah, agar apa? Agar mutu pendidikan sunnah ini lebih baik. Alhamdulillah. Oleh karena itu Bapak Ibu, para asatizah, maaf gak ada ibu lagi. Iya kebiasaan Ustaz Afan, dimaklumi aja insyaallah. Baik. Oleh karena itu, ketika kita duduk bersama membahas pendidikan, ini nggak bisa dipisahkan antara orang-orang yang betul mengetahui seluk-beluk pendidikan dengan ulama. Yang namanya ilmu, kata Syekh Utsaimin, ilmu apa? Idrakus syai' ma huwa alaihi idraka jaziman. Engkau mengetahui tentang sesuatu secara mendalam, secara holistik, sampai nggak ada lagi pembantah-pembantahnya. Betul-betul mengetahui. Berarti orang yang harus berdiri di pendidikan, yang memberikan tentang bagaimana cara proses pendidikan di pendidikan sunnah, ini harus digabungkan antara ulama yang mumpuni keilmuan diniyahnya dengan orang-orang yang mumpuni tentang pendidikan. Karena, kenapa? Syekh Utsaimin dalam Ushul fi Tafsir mengatakan bahwa ada yang namanya jahal basit. Orang hanya mengetahui sebagian, tapi tidak mengetahui sebagian yang lainnya. Bayangkan, misalnya orang yang hanya mengetahui sebagian dan tidak mengetahui sebagian, ini mengadu kepada ulama. Maka yang terjadi apa? Ilmu tentang pendidikannya tidak tersampaikan dengan full, akhirnya menghalalkan yang haram, bahkan mengharamkan yang halal. Maka ini perlu Bapak Ibu, para asatizah, kita berkumpul. Antara yang ahli pendidikan, seluk-beluk tentang dunia pendidikan dengan para ulama ini nggak bisa dipisahkan. Untuk apa? Untuk mutu pendidikan kita lebih baik lagi. Selanjutnya, apa itu pendidikan? Di sini kita samakan dulu mindset kita Bapak Ibu. Apa itu pendidikan? Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah upaya yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Saya garis bawahi. Dengan penuh kesadaran. Untuk apa? Untuk memenuhi kompetensi dan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Untuk memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik yang beda-beda hingga diharapkan ketika peserta didik itu terpenuhi kompetensinya, dia mampu menjadi pembelajar yang mandiri dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketika dia mampu belajar mandiri, menjadi pembelajar sepanjang hayat, dia mampu untuk memberikan kebahagiaan untuk batinnya dan keselamatan untuk dirinya. Dan ternyata memberikan kebahagiaan untuk batinnya dan memberikan keselamatan untuk dirinya itu nggak cukup. Harus memberikan keselamatan dan kebahagiaan untuk orang lain. Ini baru pendidikan. Ini yang sedang dikonsep oleh sekolah-sekolah negeri. Dulu sekolah-sekolah negeri itu kalah saing dengan sekolah-sekolah swasta. Bahkan banyak sekolah negeri itu yang kehilangan murid-muridnya. Mungkin hanya hitungan jari. Saat ini banyak perubahan di sekolah negeri. Mereka banyak mengkonsep konsep-konsep baik
yang diambil dari sekolah-sekolah swasta. Sekolah swasta jangan mau kalah saing. Oleh karena itu kita harus terus berubah Bapak Ibu, menjadi lebih baik untuk lembaga pendidikan kita. Selanjutnya adalah terkait komponen ruh pendidikan Bapak Ibu. Apakah ruh pendidikan hanya kurikulum? Apakah hanya kurikulum? Ternyata tidak. Yang namanya ruh pendidikan di suatu lembaga pendidikan ini mencangkup 3 hal ini. Pedagogical skill, kurikulum, juga kultur dari sekolah itu, budaya dari sekolah itu. Apa itu pedagogical skill? Selama ini kita mengatakan bahwa guru ini harus memiliki pedagogical skill. Nah, tadi kita dalam definisi pendidikan adalah proses yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dalam buku Pedagogical of the Oversight dikatakan oleh Paulo Pierre. Pedagogical menurut Geneva Guy dalam Wolfoknya mengatakan bahwa pedagogical adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Untuk apa? Yang pertama, untuk mengetahui, untuk menafsirkan, untuk mengetahui isi dari materi pembelajaran yang akan diajarkan. Itu yang pertama. Mengetahui isi dari pembelajaran, bahan ajar yang dia ingin ajarkan. Yang kedua, mengkombinasikan dengan cara, strategi, proses pembelajaran. Hingga apa? Hingga terpenuhinya kompetensi siswa yang berbeda-beda. Oke, kita akan bahas terkait poin yang pertama. Yang pertama adalah pedagogical adalah kemampuan guru untuk mengetahui isi dari materi pembelajaran. Kira-kira isi dari materi pembelajaran apa saja Bapak Ibu? Selama ini, proses pendidikan kita, mindset guru-guru kita terkait isi dari materi pembelajaran hanya pembagian bab pelajaran. Matematika, ada perkalian, ada pembagian, ada bangun datar, ada bangun ruang. Hanya lingkup materi saja. Ternyata bukan sampai situ Bapak Ibu. Ada yang namanya beban belajar. Beban materi ajar. Misalnya kita lihat dalam taksonomi Bloom. Menghitung itu ada di C3, ada di C4, ada di C5. Menghitung ada di pengaplikasian, ada di analisis, ada di evaluasi. Apa perbedaan antara menghitung di aplikasi? Apa perbedaan antara menghitung di analisis? Apa perbedaan antara menghitung di evaluasi? Ini kemampuan guru yang harus miliki. Ini baru pedagogik Bapak Ibu. Salah satu bagian dari pedagogik. Kira-kira untuk kelas 1 SD, menghitungnya apakah sudah mengaplikasi? Atau baru atau sudah mengevaluasi? Kelas 1 SD itu baru mengaplikasi. Contohnya menghitung jam. Temannya lewat menggunakan jam. Kira-kira berapa detik dia sampai kepada finish. Ini baru mengaplikasi. Tapi apakah proses pembelajaran SMA menghitungnya hanya sekedar mengaplikasi? Enggak. Harus bisa mengevaluasi, harus bisa menganalisis. Ini anak A dengan B dihitung, waktunya sama, waktunya beda. Kok bisa beda? Kenapa? Oh, yang A ternyata pakai sepatunya sepatu boot. Yang B sepatunya sepatu olahraga. Ini menganalisis, mengevaluasi. Kira-kira kalau saya suruh lari, saya pakai sepatu yang mana ya? Cara lari saya seperti apa ya? Ini baru beban belajar Bapak Ibu. Ini baru beban belajar. Jadi namanya mata pelajaran, mengetahui tentang materi pembelajaran. Ini bukan hanya sekedar memahami terkait perbedaan antara bab 1 dan bab 2. Tapi kualitas pembelajarannya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ini berbeda. Ini baru namanya tujuan instruksional.
dalam buku-buku pendidikan. Nah, yang kedua dari pedagogical skill adalah mengkombinasikannya dengan cara, metode pembelajaran, strategi pembelajaran. Ini biasanya kita temui di pendidikan, di materi kurikulum S1 pendidikan Bapak Ibu. Kalau di S1 pendidikan, materi-materi tentang model-model pembelajaran, cara-cara pembelajaran, strategi pembelajaran, bagaimana proses pembelajarannya. Hanya dikenalkan. Ya enggak Ustadz? Ada dosen di sini, Masya Allah. Biasanya seperti itu. Pendidikan terkait materi-materi pembelajaran, metode-metode pembelajaran hanya ceritakan. Mahasiswa, metode pembelajaran ada A, B, C, D. Hingga pikiran dari kita saat ini, guru-guru saat ini, ketika ada pilihan A, B, C, D, karena proses evaluasinya, setiap ada A, B, C, D itu dipilih satu. Makanya metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru ketika melihat A, B, C, D, dari banyaknya metode pembelajaran hanya diminta untuk milih satu. Gak pernah dibahas dalam kurikulum pendidikan tinggi bagaimana cara melakukan metode pembelajaran, apa yang harus dilakukan pada metode pembelajaran, bagaimana mengkonsep, mengkombinasikan metode pembelajaran. Ternyata Bapak Ibu, ini gak pernah dibahas dalam kurikulum manapun. Metode pembelajaran itu bukan hanya sekedar untuk memvariasikan, bukan hanya sekedar untuk mewarnai, bukan hanya sebagai untuk pilihan, akan tetapi metode pembelajaran yang satu ini untuk menaik kelaskan beban ajar atau tujuan pendidikan yang lainnya. Pertanyaannya, dalam taksonomi Bloom ada yang namanya yang C6 itu kita memproduksi keriting. Apakah ketika kita hanya melakukan pembelajaran dengan cara ceramah saja, dengan metode ceramah saja, kita bisa membuat siswa ini langsung keriting, membuat produk yang gak pernah dibayangkan oleh dia, gak pernah terpikirkan oleh yang lainnya? Gak bisa. Contohnya Bapak Ibu guru di sekolah-sekolah kita, baru pertama kali dikasih tahu tentang kurikulum merdeka hanya 2 jam. Kemudian diminta untuk memproduksi, membuat kurikulum merdeka. Kira-kira bisa apa tidak? Tidak. Ternyata untuk mencapai level-level pembelajaran tentu ini ada proses tahapannya. Ada metode pembelajarannya, ada cara-caranya Bapak Ibu. Dan ini gak pernah dibahas. Padahal ini termasuk bagian dari pedagogical skill. 2 menit lagi, Masya Allah. Oke, singkatnya seperti ini Bapak Ibu. 3 hal ini kita ibaratkan itu seperti rumah Bapak Ibu. Di mana kultur sekolah ini adalah pondasi rumah. Kurikulum itu hanya sekat-sekat rumah. Sedangkan pedagogical skill ini adalah penghuni rumah. Pertanyaannya Bapak Ibu, misalnya rumah itu hanya tanah itu pondasinya bagus, pondasinya itu rumah itu sekat-sekatnya itu hanya ada 1 ruang, kamar, kemudian tidak ada dapur. Itu saja yang dibuat oleh developer misalnya. Kemudian ketika pedagogical skill ini gurunya ini mumpuni, dengan keterbatasan tidak ada dapur, kira-kira bisa nggak buat dapur? Padahal dia punya kemampuan nih untuk buat. Kira-kira bisa nggak buat? Bisa. Bisa. Walaupun apapun perubahan kurikulumnya, walaupun perubahan sekat-sekat itu, misalnya kemampuan pedagogical skill-nya ini baik, maka perubahan kurikulum itu nggak masalah. Sebaliknya, misalnya rumahnya udah lengkap, fasilitas sudah lengkap, dapurnya udah ada, kamarnya udah ada, bagus, mewah, tapi penghuni rumahnya tidak bisa memanfaatkan rumah itu dengan sangat baik, maka akan sia-sia. Pertanyaannya, misalnya pondasinya ini kurang baik, Bapak Ibu pengen buat kurikulum ini rumahnya ini 2 tingkat, sedangkan pondasinya ini kurang baik, jadinya rubuh Bapak Ibu. Sedangkan pondasi ini adalah budaya sekolah ini dibangun dari pedagogical skill juga kurikulum. Ini adalah inti utama Bapak Ibu terkait ruh dari pendidikan yang ada di sekolah-sekolah kita, yaitu pedagogical skill dengan kurikulum. Ini yang membangun dari
kultur sekolah, budaya sekolah. Kalau budaya sekolah udah baik, ganti guru gak masalah, ganti kurum gak masalah, karena budayanya sudah baik. Mungkin itu saja Ustaz yang saya Baik, berikan. Syukran wa terima jazakallahu kasih. khairan. Syukran jazakallah khair Ustadz Gagah atau Mas Gagah Harnis Pratama atas pengantar sebagai pemantik diskusi pada siang hari ini mengenai kurikulum dan juga pedagogical skill. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk Ustadz Wahab Rajasam mengenai kepengasuhan yang mudah-mudahan juga bisa menjadi bahan raker bagi Bapak guru sekalian di sekolahnya masing-masing. Silakan Ustadz Wahab, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Salawatuhu wassalamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman katsira wa ba'd. Bahagia hari ini bisa berada di tengah-tengah para praktisi, pakar, akademisi di dunia pendidikan Islam khususnya. Dan semoga diskusi kita beberapa waktu ke depan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi terbaik buat lembaga kita masing-masing. Dan yang sudah datang jauh-jauh, jangan sampai terlena hanya dengan kopinya yang begitu enak. Nanti antum pulang cuman cerita kopi akhirnya. Harapannya antum jauh datang ke sini itu bawa cerita yang membangun inspirasi di sekolah dan lembaga antum masing-masing. Dan ana di sini bukan orang yang layak ya sebenarnya untuk berbicara, tetapi hanya sekedar menyampaikan beberapa maklumat yang perlu kita diskusikan bersama. Baik, ana mulai dengan gambar ini dulu ya. Biasanya kalau sudah ngantuk itu dikasih teori-teori itu pusing, ya kan? Apalagi udah kenyang tadi makan nasi gorengnya enak, gitu kan? Duduknya asik, angin sepoi-sepoi. DPR di bawah pohon rindang, sudah dah. Jadi, ana pengen lihat ke layar, ana nggak persiapan sama sekali, bahkan ana baru tahu judul atau temanya itu pas makan nasi goreng tadi tuh. Ya, jujur aja, memang beberapa hari yang lalu baru opnam, penyakit orang susah, sembuh, terus dapat lagi penyakit orang susah, ambien. Alhamdulillah, mudah-mudahan menggugurkan dosa. Baik, ini di gambar ini gambar wanita usia muda atau tua? Muda. Ada yang berbeda nggak? Kalau tua dia belum makan saat kalau tua saat. Belum makan dia. Belum Enggak, mati. sesuai penglihatan antum aja nih, tua atau muda. Jangan mempengaruhi orang lain karena hak individu untuk menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Muda. Tua. Oke, tua antum satu ya, tua muda. Tua dan muda. Artinya perspektif kita masing-masing itu berbeda kadang-kadang melihat satu objek. Kita tunjukkan ya, kenapa dia bilang tua dan kenapa dibilang muda. Ini sebenarnya sengsara juga nih, berdiri duduk ini. Nggak nyaman. Tapi ya gimana lagi. Yang bilang ini gambar orang tua, wanita tua itu kan berarti dia melihatnya ini hidung, ini bibir, ini dagu ya, ini mata. Jadi dia melihat ini orang tua. Yang melihat ini sebagai sosok wanita muda, ini adalah pipinya, ini hidung, ini mata, ini telinga. Ya, betul ya. Ini kalung. Ini rambutnya. Oke ya. Bukan berarti antum yang bilang ini muda pengen kawin lagi. Jadi sama-sama betul.
Kadang-kadang di dunia pendidikan, pesantren, dua-duanya benar. Dua-duanya benar, hanya sudut pandangnya yang berbeda yang perlu disatukan untuk sebuah visi bersama. Nah, dunia pengasuhan itu, Ana pernah di UN-nya itu bikin gempar kampus. Wakil rektor waktu itu cukup tegang ketika dia tanya, bagaimana menurut Anda kualitas SDM guru di Indonesia? Saya malah celetuk, maaf Prof, kalau bicara tentang SDM guru di Indonesia, UN-nya lah yang paling bertanggung jawab. Loh, kok bisa? Iya, karena di sini tempat atau pabrik pencetak para guru. Terus, apa salahnya? Salahnya adalah, kenapa di kampus seperti ini, yang lahir para pakar, orang-orang hebat kumpul, para peneliti, para praktisi, tapi hanya mencetak para sarjana guru. Wah, kaget ya. Kok bisa Anda katakan gitu? Iya. Sekarang bayangkan mereka begitu terjun di sekolahan, yang mereka bisa cuma nyusun RPP dan silabus. Pedagogiknya masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan menghadapi anak nangis bingung. Ngadepin anak berantem bingung. Ngadepin orang tua cerewet, angkat tangan, teleponnya dimatiin. Ini kan yang fakta didapati oleh para guru dan pengasuh di sekolah. Akhirnya waktu itu saya langsung dipanggil, sini kamu. Apa pendapat kamu? Saya cerangkan, Pak, 8 semester S1 keguruan apapun itu, berapa lama para guru itu diberikan kesempatan untuk langsung praktek? KKN kah, PKL atau apapun? 3 bulan. Ada tambahan? Ada, 2 bulan. Pengabdian masyarakat, dan seterusnya. Totalnya berapa Pak? Nggak nyampe 1 semester. Dari 8, kemudian hanya 1 semester, berapa persennya Pak? Padahal dokter, untuk menjadi seorang dokter berapa lama pendidikannya? Pilot, untuk menjadi seorang pilot berapa waktu yang dibutuhkan dan berapa ratus jam terbang dia untuk bisa dilepas menerbangkan pesawat sendiri? Apakah guru beda dengan pilot dan dokter? Sama. Kalau guru ini melakukan malpraktek, dampaknya bukan cuman pada 30 orang di dalam kelas, tapi pada generasi selanjutnya. Kalau pilot gagal, nerbangin 200 orang dalam pesawat, mati ya sudah selesai. Dokter malpraktek 1 orang, 2 orang, kakinya putus dan seterusnya selesai. Guru, kalau dia malpraktek, rusak generasi. Mana dampak yang lebih berat? Dipanggil saya, Mas, coba kamu ke MP, manajemen pendidikan, susun kurikulum S1 sekaligus S2. Wah, saya masih sekolah di sini, Prof. Tapi pikiran Anda memang betul. Coba yang ideal itu seperti apa? Saya cerita tentang pesantren. Pengasuhan itu tidak ada lembaga resminya yang mendidik mereka untuk menjadi seorang pengasuh. Tidak ada juga BNSP yang sudah menerbitkan sertifikasi profesi sebagai seorang pengasuh. Nah, ini PR kita bersama. Karena dia profesi. Profesi itu ditunjukkan dengan kompetensi dan apa? Etik. Kalau sebuah profesi tidak ada kompetensinya, etiknya, maka dia bukan profesi. Ya. Oleh karenanya, pengasuhan ini adalah sesuatu yang harus kita jadikan pembelajaran utama selain dia sebagai seorang guru. Yang kedua, dari 7 komponen, tampilin nggak ya? Dari 7 komponen sumber mutu pendidikan, maka SDM ini menempati yang paling utama. Guru. Ini saya susun ya berdasarkan belajar dan diskusi ya dari teori-teori, saya berkesimpulan secara urut seperti ini. Sumber mutu pendidikan itu ada di sini. Yang pertama adalah guru. Kenapa guru? Pernah satu ketika Pak Awud Maki bilang, ya pakai dalilnya bukan ulama nih, Pak Awud Maki.
Tapi ini perlu dinukil, pendapatnya bagus banget. Dia bilang, seandainya Ustadz Firanda, Ustadz Khalid ditaruh di Jayapura, pesantrennya laku nggak? Kenapa laku? Ya karena Ustadz Firanda, karena Ustadz Khalid gurunya. Gitu. Sekarang misalnya si A dari ya yang kenal dia ya cuman yang sekelas dulu aja. Terus ditaruh di tengah kota dengan fasilitas megah, dengan kualitas kurikulum yang Masya Allah, kira-kira bisa laku nggak? Susah. Bisa tapi susah karena trust, gitu ya. Karena trust. Makanya guru ini adalah faktor utama keberhasilan sebuah pendidikan. Instrumen utama ulama ke ulama itu adalah gurunya. Instrumen utama ulama ke ulama dari zaman ke zaman adalah gurunya. Lalu kemudian yang kedua adalah kitabnya. Dalam hal ini adalah kurikulumnya. Kurere, ya, lintasan yang ingin dicapai dalam sebuah pembelajaran itu namanya kurikulum. Mau sampai kemana, mau punya kompetensi apa, mau bisa apa, 3 hal. Kognisi, afeksi, psikomotor. Ya kan? Selalu itu kan. Nah, di dunia pengasuhan itu berbeda, lebih kompleks persoalannya. Bukan cuman kognisi. Tadi udah dijelaskan oleh Ustadz Gagah. Ya, kalau di dunia belajar, sekarang itu lebih banyak guru itu mengajar, bukan mendidik. Apalagi mengasuh jauh banget. Baru mengajar. Karenanya kurikulum ini menjadi satu hal yang penting di sebuah pesantren atau lembaga pendidikan Islam yang harus melahirkan 3 hal tadi, yaitu afeksinya, kognisinya, kemudian afeksinya, kemudian psikomotor. Ada lagi satu lagi yang juga lebih penting dari itu, tambahan dari guru-guru besar kita, fitrah. Ya. Karena fitrah ini yang membangkitkan 3 hal tadi. Fitrah itu diantaranya di dalamnya ada fitrah belajar, fitrah tumbuh, dan fitrah dewasa. Gitu kan? Ini bahas ini aja panjang banget nih sebenarnya. Tapi disingkat-singkat. Yang ketiga, sumber mutu pendidikan itu kepemimpinan. Kepemimpinan itu penting. Sehebat apapun lembaga, kalau pimpinannya itu tidak mengerti bagaimana mengelola sebuah tim, tidak mampu meramu tim, maka akan gagal. Saya sering ilustrasikan dengan, biar gampang ya, saya senang pakai gambar-gambar. Nah, ini dia. Seorang pemimpin harus mengerti bahwa timnya itu terdiri dari 4 hewan ini. Ya. Wah, ngeri kan? 4 hewan ini. Ya. Sesuai dengan karakteristik dia. Yang pertama ada kelinci. Kelinci itu loncat-loncat. Ini sebagai sosok orang yang visioner. Idenya brilian. Visioner menembus sampai orang belum mikir dia udah sampai ke sana. Jauh sekali. Biasanya orang-orang ini suka merem kalau lagi ada kajian. Karena dia dapat ilham. Tapi jangan bilang wahyu. Wangsit. Iya. Kalau sudah merem bahaya. Dia dapat banyak ide dari situ. Sehingga dia menembus batas orang normal. Khorikul adah kata ini wali gitu. Dengan meremnya itu dia bisa sampai berpikir visioner ke depan, nanti akan bangkrut supir-supir taksi gara-gara adanya aplikasi online. Nah, sampai begitu dia mikirnya. Tetapi orang ini tidak akan mampu kerja sendiri. Kenapa? Dia nggak mampu menerjemahkan mimpinya sendiri dan visinya sendiri tanpa orang lain. Dia butuh orang yang berikutnya. Dalam hal ini contohnya adalah Bung Karno. Kelinci ini adalah Bung Karno. Visioner luar biasa gagasannya. Tapi dia mati kutu ketika tidak ada Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Wah, ini pakar sejarah nih. Bener nggak tuh? Betul ya? Nah, alhamdulillah nggak salah. Jadi Bung Karno itu mati kalau nggak ada siapa?
Bung Hatta. Bung Hatta lah yang menerjemahkan visi-visi itu menjadi sebuah perencanaan hingga rapih sampai bisa diimplementasikan. Itulah burung hantu. Itulah burung hantu. Yang ketiga, ada tipe orang tupai. Tupai ini orang yang datang kalau disuruh jam 7 dia datang jam 7. Suruh pulang jam 4 dia pulang jam 4. Suruh selesaikan sekian target dia selesaikan sekian target. Suruh begini dia nurut, suruh begitu dia turut. Tupai. Orang yang teratur hidupnya, tidak neko-neko dan menjalankan semua aktivitas sesuai dengan SOP-nya. Yang terakhir ini kura-kura. Kura-kura ini paling berjasa di pesawat terbang. Karena ada pemikiran kura-kura ini, terciptalah pelampung di pesawat terbang. Terciptalah tulisan jika Anda memindahkan pelampung, dendanya 200 juta. Padahal habis itu pramugari ya menceritakan dan mengajarkan bagaimana menggunakan pelampung. Itu jebakan sebenarnya. Kalau antum ambil pelampung, ya ngikutin pramugari itu, antum didenda 200 juta. Walaupun antum dapat asuransi ketika meninggal, 100 juta nombok, antum masih punya utang 100 juta. Jadi, yang namanya kura-kura ini dibutuhkan. Ditemukan di dalam mobil kita itu ada apa? Airbag. Ya, ditemukannya cakram, ditemukan segala macam yang sifatnya preventif kalau terjadi sesuatu. Termasuk VAR, ya. PAR ya. PAR ya. Apa PAR itu panjangannya? PAR bukan VAR, PAR. Pemadam kebakaran itu loh. APAR. Iya, udah ngantuk. Yang ngantuk iya aja. Ya. Nah, jadi keempat ini seorang pemimpin harus tahu siapa yang tipenya burung hantu, siapa yang tipenya tupai, siapa yang tipenya kura-kura. Kalau dia mampu meramunya, maka jadilah dream team. Burung hantu tadi Bung Hatta yang mampu menerjemahkan visi dari si kelinci. Sehingga sebenarnya di lembaga kita itu butuh peramu. Orang yang mampu menjadi juru taktik, bukan juru selamat, juru taktik. Apalagi juru parkir ya, bukan. Juru taktik bagaimana menempatkan ini dan itu sehingga tingkat keluar masuknya SDM di lembaga kita itu kecil karena kita mampu menempatkan orang apa? Istilahnya apa? Right man in the right place. Oke. Mana ngomong kemana-mana nih udah. Ya. Kemudian sekarang hal yang paling menentukan dalam pengasuhan itu sebenarnya ada pada ini. Kopi. Ya. Harus banyak kopi. Ya. Yang pertama, guru pengasuh yang terlatih. Terlatih itu dalam berbagai hal tadi. Terlatih komunikasinya, terlatih emosinya, terlatih untuk bisa menjadi contoh, terlatih keilmuannya ketika berkomunikasi dengan anak-anak yang tanda kutip senang berbuat pelanggaran. Terlatih berkomunikasi dengan anak-anak yang kecerdasannya luar biasa. Ya. Jadi ini kunci utamanya seorang guru atau pengasuh yang terlatih. Ya, pedagogiknya plus juga kedewasaannya. Nah, ini kata kunci kedewasaan ini penting. Karena banyak di antara kita gelarnya S2 tapi belum dewasa. Ya. Kenapa belum dewasa? Apa sih tanda-tanda dewasa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak tanda-tanda dewasa? Jenggotan, celananya cingkrang. Apa coba? Tanda-tanda dewasa. Coba. Kita sering nih ngobrolin kedewasaan. Apa sih tanda-tanda dewasa? Tenang, Masya Allah. Orangnya tenang gitu. Tenang-tenang ngantuk gitu ya. Ya, tanda-tanda dewasa itu kalau nyender gampang ngantuk. Ya, duduk kelamaan kesemutan.
dingin sedikit masuk angin. Gitu ya. Terus ya itu tanda-tanda tua. Bukan tanda-tanda dewasa. Ya. Ya. Apa coba tanda-tanda dewasa? Itu bukan tanda-tanda dewasa, itu tanda-tanda puber itu. Problem solving. Apa dia ngasih problem, dia ngasih solving sendiri. Oh ya, dia selalu berbicara dalam kapasitas untuk menyelesaikan masalah, bukan mencari masalah, apalagi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian. Ya. Oke. Anak cepetin berarti karena 5 menit lagi. Kemudian yang kedua, manajemen terstruktur. Jadi pengasuhan ini sama harusnya ditempatkan seperti halnya kita membangun struktur di sekolahan. Ada pimpinannya, ada kasihnya, ada stafnya, ya, sampai ada para musyrif, ada para pengasuh di lapangannya. Ini harus terstruktur semuanya dan ini harus memiliki kewenangan yang juga sama. Jangan sampai pengasuhan itu letaknya di bawah sekolahan. Karena secara jam saja sudah beda. Sekolah itu maksimal 8 jam sehari. Itu maksimal dan jarang sampai. Biasanya paling maksimal 6 jam ya, atau ya 6 jam anak belajar atau 7 jam sehari. Pengasuhan itu berarti sisanya dikurangi 7 jam tidur. Ya, berarti berapa lagi tuh? Nah, jam kerja pengasuhan itu 14 jam. Kalau kemudian ini ditempatkan secara struktur di bawah kepala sekolah, pasti ngaco. Dia harus punya kewenangan sendiri, dia harus punya rapot sendiri, dia harus punya tim sendiri dan harus kuat. Itu ya kewenangannya. Kepala bidang yang bermental penggerak dan berwibawa. Jadi kalau mau cari kepala pengasuhan di sekolah itu, di pesantren itu, jangan cari cuman gelarnya. Ya. Saya pernah menguji coba sendiri, saya ambil lulusan SMA dan berhasil. Mengalahkan anak S2 yang waktu itu juga ditugaskan demikian. Kenapa? Karena ini passion. Bermental penggerak dan berwibawa, itu kuncinya. Karena semua aktivitas pengasuhan ini adalah menggerakkan. Ya, menggerakkan. Dia bukan lagi transfer knowledge. Tapi dia ini bagaimana mendorong orang mau melakukan sesuatu dengan pembiasaan, dengan pendekatan yang tepat. Dan orang ini juga harus berwibawa. Kenapa berwibawa? Karena dalam keseharian orang yang sering bertemu jatuh wibawanya kalau dia tidak pandai-pandai memposisikan diri. Kalau kita jarang-jarang, antum kan jarang ketemu sama Ana. Ya, kalau istri Ana di dalam kamar itu ya begini-gini ke Ana. Nah, antum mana berani ke Ana gini-gini? Karena sudah tahu kelakuan Ana kalau di kamar bagaimana. Itu. Itu kan. Nah, begitu juga pengasuh ketika di asrama, ketika di pesantren ini kan dia interaksinya banyak waktunya sehingga dia harus menjaga wibawanya. Yang berikutnya sarana prasarana mendukung. Ini sangat penting karena anak itu jenuh. Ya, Ana masih sampai sekarang punya prinsip bahwa anak usia di bawah 10 tahun atau ya 10 tahun, 11 tahun sebelum balik lah. Karena ada yang 12 tahun balik gitu ya, ada yang 11 tahun balik. Pokoknya di bawah balik, Ana lebih banyak berikan udah main aja yang banyak. Main yang banyak. Karenanya ini kaitan dengan sarana. Kalau antum anak belum balik terus dijejel harus begini, harus begitu, harus begini, ditekan. Nanti kalau sudah balik belajarnya loyo dan turun, terus prestasinya turun. Ini sudah berkali-kali terjadi dan ini empiris. Silakan kalau mau lakukan penelitian. Sebaliknya, anak terhadap anak-anak sendiri semua sama. Sebelum balik bebas saja, mau main-main, mau renang, mau apa, ayo terus main. Begitu sudah balik berhenti, ayo berpikir dewasa. Karena dalam Islam itu nggak dikenal istilah adolescent atau remaja, nggak ada. Silakan aja buka ayatnya. Wallahu alladzi khalaqakum min ba'di dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaibah dan seterusnya itu. Cuma 3 fasenya. Anak kecil, ya kan? Balik, dewasa, tua, mati. Cuman begitu, nggak ada remaja. Remaja itu propaganda Amerika aja karena rusak negaranya. Nah, kemudian
Kenapa sarana ini harus mendukung? Anak usia SMP yang belum balik itu memang harus banyak main. Makanya anak termasuk yang kurang setuju anak SD dipondokin. Walaupun dulu anak pengasuh anak SD juga, bahkan dari TK itu anak udah mondok. Ya, dampaknya kurang bagus tadi kesininya menurun. Ya, cepat lagi ya, terakhir. Nah, ini posisinya harus seimbang. Nah, terakhir Ana ingin menyampaikan tentang loncat-loncat dah, gitu ya. Nah, ini teori penting ya, sederhana tapi insya Allah kalau antum praktekkan di sini kunci keberhasilan para pengasuh sebenarnya. Membangun kedekatan adalah salah satu hal yang harus dilakukan oleh pengasuh. Karena orang yang sudah dekat, tingkat trust dan kepercayaan itu akan tinggi. Ya, tingkat kepercayaannya itu akan tinggi. Kalau orang sepinter dan sehebat apapun tapi belum dipercaya, santri itu akan susah untuk diarahkan, untuk bisa ngikutin apa omongan kita. Kembali tadi, anak SMA ya, itu sampai mampu dia membuat semua musyrik sampai nyikatin kamar mandi dengan pendekatan yang baik. Padahal sebelumnya itu 20 orang musyrik kerjaannya main HP di kamar. Sholat kagak mau. Ya, parah pokoknya, kondisinya parah sekali. Kemudian anak kasih tahu nih anak ini karena punya leadership bagus, suara lantang, komitmennya kuat dan patut jadi contoh, dikasih teorinya, kemudian dikasih cara-caranya, dia lakukan 20 orang musyrik itu sampai kosrekin kamar mandi. Sampai beresin semua kamar-kamar yang berantakan. Dan anak-anak yang tadi cuman kerjaannya main game jadi imam, jadi bagus semuanya. Karena ini teori membangun kedekatan. Pertama berkunjung. Kalau kita ini mau dekat sama anak-anak kita, sering kunjung. Anak lagi di matam kita kunjungin, anak lagi di lapangan kita kunjungin, kita lihat mereka bermain, anak lagi di antri di kamar mandi kita kunjungin, tapi jangan ikut masuk kamar mandi. Ya, bahaya. Kunjungi, dilihat. Kenapa? Dengan berkunjung kita tahu kesusahan mereka. Kita tahu kerumitan lembaga kita tahu fasilitas kita nggak memadai. Keluhan itu akan langsung sampai ke hati kita. Kita merasakan juga. Kemudian yang kedua, nimbrung. Lebih dekat lagi. Kalau tadi cuma berkunjung, kunjung itu kan melihat. Kalau nimbrung itu ikut terlibat. Mereka lagi mainan, hatta lagi coret-coret gambar di buku gambarnya, ikut kita nimbrung. Ya, kamu gambar apa? Nih, Ustadz punya di apa nimbrung. Nimbrung itu artinya jauh lebih dalam lagi, kita ikut terlibat dalam apa yang sedang dia lakukan. Ya, yang terakhir, yang ketiga, mendukung. Dukungan ini sangat dibutuhkan oleh mereka yang sekarang ini kondisinya adalah anak-anak tingkat kedewasaannya semakin bertambahnya zaman ini, ya memang semakin kurang, gitu ya. Sehingga butuh sekali mereka untuk didukung menjadi anak-anak yang super. Artinya apa? Gerakan mereka untuk bisa bikin kegiatan-kegiatan yang membangkitkan semangat mereka di pesantren, dan dukung itu dengan fasilitas-fasilitas. Ya, di sini udah dituliskan banyak sekali contohnya, nah kisahkan kisah-kisah nyatanya. Dan yang terakhir, menampung. Belajar jadi pengasuh itu mendengarkan kesulitan mereka, harapan mereka, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, bahwa kunci sukses paling utama itu dari seorang pengasuh adalah perkataan Sufyan Tsauri. Ya, liyakun awala islahaka liwaladi islahaka linafsik fa inna ayunahum maqudatun bik fal hasanu ma indahum masanata wa qabihu ma indahum matarakta. Kalau kamu mau mendidik anak orang, langkah pertama yang kamu harus lakukan adalah perbaiki diri kamu sendiri dulu. Sholat kamu sudah benar belum? Ketaatan kamu kepada Allah sudah benar atau belum? Ya, mindset kamu sudah benar atau belum? Perilaku kamu, ucapan kamu, semuanya perbaiki dulu sebelum perbaiki anak orang lain. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan dilihat oleh anak didik kita. Apapun itu, baju kita juga dilihat loh. Kalau kita senang pakai baju bola, anak itu akan ngelihat. Kalau kita lebih senang pakai pakaian yang rada aneh-aneh, anak kita juga ngelihat. Gitu ya. Lalu kemudian apa? Setelah itu, apa yang kita tinggalkan adalah sesuatu yang memang kita lakukan dan diajarkan.
baik menjadi baik, buruk menjadi buruk. Sehingga semua bergantung kepada sosok figur pengasuh tadi sudah layak atau belum menjadi contoh. Sebenarnya masih banyak, tapi kita lebih enak untuk ngobrol. Ini pemantik aja untuk diskusi, untuk ya sebenarnya sih orang itu bisa dibilang menguasai atau tidak setelah ditanya. Kalau kayak gini kan bisa ngapalin ya. Ya setelah ditanya ya. Ya baik. Baik, Syukran. terima kasih Ustadz Wahab Rajasam. Sembari memikirkan kita ini termasuk golongan burung hantu, kura-kura atau kelinci. Dan sesuai dengan tagline kita di sesi kedua ini kita adalah diskusi. Maka silakan, orang pertama yang mengangkat tangan adalah Kak Muslim. Silakan Kak Muslim untuk menyampaikan keluh kesahnya. Silakan. Semua nih, sini kamera. Waduh, ada jadi haya nih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Udah bosan saat depan kamera. Baik, terima kasih Ustadz Wahab dan Ustadz Gagah. Masya Allah, sesuai dengan bodinya gagah perkasa. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustadz Wahab. Saya tadi bicara Ustadz Gagah tentang kurikulum dan Ustadz Wahab tentang lebih kepada SDM ya. Saya sedikit aja. Ini diskusi DPI ini, bentar ya. DPI ini kayaknya dari WA ke Kopdar ke Kopi gitu kan. Kopi ketika otak perlu inspirasi, betul. Itu sekedar lewat aja sih sebenarnya. Kalau saya bercandanya serius, Ustadz. Jadi tolong jangan ditanggapi terlalu serius gitu. Ini gaya bahasa FG gitu ya kan. Jiduhun najid. Nah, saya lebih fokus ke SDM. Saya pikir ini kan diskusi kita ini sebatas pimpinan atau yayasan ya. Justru saya berharap DPI ini bisa menerjemahkan kalau bahasa Ustadz Wahab. Idealisme SDM pimpinan gimana Pak Haji? Makanya ente balik ke grup dulu. Orang kalau dari luar grup nggak bisa masuk, nggak bisa ngomong kalau belum di dalam. Anak itu keluar grup karena udah kepenuhan. Jadi luber. Sekarang balik lagi lalu kopdar gitu. Karena terus terang anak nggak bisa chatting terlalu dalam kalau di grup, tapi kalau ngomong insya Allah gitu ya. Jadi kita pengen ini SDM ini diperhatikan di setiap lembaga yang ada. Ini potensinya banyak di DPI. Walaupun kita lembaga non formal ya, paguyuban istilahnya gitu kan, paguyuban. Nanti mungkin admin ya, saya kan peserta ya. Coba kita buat agenda ini bagaimana melatih, mendidik para SDM, musrif, guru, leadership di lembaga-lembaga kita. Narsumnya dari kita-kita. Gitu. Ini salah satu saran saya di DPI. Semoga apa yang dijelaskan Ustadz Wahab dan Ustadz Gagah itu bisa diterjemahkan di lembaga kita masing-masing. Fokus kepada SDM. Ini sebagus apapun sekolah, sehebat apapun kurikulum, kalau gurunya melempem, wes podo wae. Habis gitu kan. Nah, juga yang kedua, kita jangan terlalu mengandalkan figuritas. Ustadz Fulan, Ustadz Alan, tidak boleh. Kita kepada sistem yang Masya Allah, kita harus terus kaderisasi. Seperti FG contoh nih ya. Ini ada kepseknya nih, Pak Kepsek, kayak Pak Haluk. Wah, ini kepala sekolah FG. Alumni. Umur baru piro? 25, 26. 26 promosi. Enggak, mas contoh ini kan FG media gitu. Saya bukan orang FG ya. Tambahan antum calon pengantin ya. Iya. Jadi tidak usah dipromosikan lagi. Satu sistem yang FG itu saya dulu pernah jadi humas FG. Ditanya ini sekolah apa sih ente? Ustadznya siapa? Namanya nama Kristen gitu kan. Terus serang aja gitu. Tapi itu kita bangun, kita nggak peduli gitu ya mau ustadz siapa, ustadz Haji nggak ada yang kena Rizky Haji, ya kan, kecuali di DPI. Jadi maksud saya ini yang penting tadi tidak tergantung dengan figuritas tapi sistem. Cuman harus ada di internal yang membimbing, membina guru-guru di lembaga kita agar bisa berjalan seiringan seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Kalau kata Ustadz Wahabi, Ustadz Wahab maaf, salah, diedit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?
Ustadz Wahabi. Baik, terima kasih Kak Muslim atas tanggapan-tanggapannya. Silakan, mudah-mudahan kita bisa merealisasikan pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam bentuk pelatihan. Kali ini kan hanya sebatas kopdar, dan Ustadz Aminullah tadi udah bersedia untuk berbicara, tadi Ustadz Gagah dan Ustadz Wahab. Mudah-mudahan ada follow up di kesempatan-kesempatan berikutnya. Tapi kita selesaikan dulu acara ini dulu, yes. Baru ada follow up berikutnya. Silakan bagi yang lain untuk memberikan pertanyaan. Ini sayang kalau nggak nanya ini dua-duanya ini. Ustadz Rafi dulu. Ustadz Rafi, baru nanti habis itu Ustadz Aminullah. Terima kasih Ustadz. Kayaknya memang perlu dipanas-panasin nih kayaknya nih. Nggak ada yang panas-panasin dari tadi nih. Kopinya kemudian dingin semua nih, nggak ada yang panas. Aduh, menarik ya diskusinya ini. Karena terkait dengan baik itu mungkin full day atau boarding school nih Ustadz Wahab. Kalau di full day itu banyaknya mungkin perundungan ya. Pengasuhan itu kayaknya juga akan mengalami yang sama ya. Dari mungkin perkutan dengan gurunya yang sesuai kriteria tadi, itu kayaknya banyak problem dan kami mencoba untuk interview untuk calon guru saja. Kurang lebih ya, karena kepala sekolah itu merangkap-rangkap kebanyakan, kalau sekolahnya itu belum belum bonafit itu kayaknya ya merangkap HRD, merangkap ini semua jadi satu kayaknya gitu ya. Itu wawancara yang paling pertama kali itu menjadi pendidik saja. Padahal itu dari jurusan pendidikan di sekolah atau di universitas yang ya ternama lah gitu ya. Makan tadi kata Ustadz Wahab ada S2 kalau iya betul. Dan interview itu bukan omong kosong kita. Untuk masalah pedagogik, untuk masalah pendidik saja, hampir mereka itu cuma di atas kertas. IPK-nya kalau kita lihat, wow, amazing ya. Tapi untuk ketika dites masalah terkait pendidikan, pengasuhan, 0. Terkait dengan pendidikan, bagaimana pendampingan, kemudian kita ada problem, masalah dan sebagainya, ini jauh banget. Dan ini kayaknya mungkin saya sih berharap nggak cuma kayak gini, kopdar kayaknya kurang hangatnya, kurang ini. Kalau bisa mungkin ada follow up terkait dengan benar-benar SDM yang tadi sampaikan Kak Muslim, bahwasanya lembaga-lembaga pendidikan diutus untuk kita memperbaiki sistem bagaimana seorang mungkin menjadi bagian kesiswaan bagi guru dan sebagainya, agar pengasuhan dan perundungan di sekolah baik itu full day maupun boarding school bisa diminimalisir, benar-benar diminimalisir. Dan itu kadang-kadang gini, yang menjadikan pelaku itu gurunya sendiri juga. Ketika ada perundungan bahkan dia malah ngompor-ngompori, bukan malah lepas masalah, dan itu banyak yang terjadi. Dan ini problematika yang ada di sekolah-sekolah kita. Mungkin kalau tadi Ustadz Wahab udah punya buku dan sebagainya, kemudian itu kayaknya harus segera ditularkan ke lembaga-lembaga yang lain, agar lembaga-lembaga yang lain juga bisa menginspirasi, kemudian ada produknya ya, dari buku yang tadi Ustadz udah ditulis tersebut. Dan ini kita mengkhawatirkan hampir setiap pergantian lulus, datang murid baru, ada kayak gitu lagi. Dan itu munculnya kalau di boarding mungkin agak lebih ini, karena tertata kan 24 jam. Kalau yang full day itu rata-rata kalau kami di SMP IT itu dapatnya dari luar, kita memperbaiki, lebih repot lagi. Ketika ditanya dapatnya dari mana, kata-kata seperti itu, perbuatan seperti itu dapatnya dari luar, tapi nularinya ke dalam. Mungkin itu dapat coba kepada Ustadz Wahab mungkin ada sedikit insight kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustadz Wahab. Nanti Ustadz Amin mau ditanggapi dulu. Udah gregetan. Baik. Udah gregetan. Baik. Biar cepat sholat asar. Ustadz Suandis tadi, Ana sudah sampaikan ke salah satu perkumpulan ya lembaga dakwah dan pesantren di Indonesia tentang kurikulum membentuk seorang pengasuh sesuai dengan ini ya tulisannya, to be an inspiring and loving figure. Ini masuk TV mana nih? Ya.
Baik, sudah saya susun perkuliahannya, materinya, tenaga pengajarnya, sistem kuliahnya, sistem prakteknya, dan seterusnya. Sudah saya lempar. Kenapa saya sampaikan kepada lembaga perkumpulan tadi? Supaya dampaknya lebih luas. Banyak yang menawari saya untuk membentuknya di yayasan dia sendiri, tapi saya tidak mau. Sudah sekian banyak yang nawarin. Karena nanti dampaknya tidak meluas. Dan nanti saya harapkan semua lembaga itu mengutus orang. Nanti kita leveling. Jadi orang ikut 4 semester jadilah pengasuh. Ikut 5 semester dia pengasuh madya. Ya, pengasuh muda, pengasuh madya, kemudian pengasuh setelah madya apa? Utama. Setelah itu ahli. Jadi sampai 4 level. Dan insya Allah yang bukan. Ya, nggak sholat nanti. Habis jadi pengasuh ahli nggak sholat, ribet nanti. Ininya banyak tulang-tulang tikus nanti. Ya, jadi itu Ustaz ya. Mudah-mudahan didoakan saja pengambil kebijakannya. Udah ACC tempatnya, udah ada yang ngasih hotel lagi tempatnya juga. Ustaz, Dan segala macam. kita bicara DPI, Ustaz. Iya, enggak apa-apa maksudnya. Kalau ini nanti DPI juga, artinya Ana menawarkan sebuah proposal yang Ana harapkan dampaknya meluas, bukan pada tataran lembaga tertentu, tapi untuk seluruh, ya, untuk seluruh. Dan ini bukan hanya kalau antum berpikir pengasuh ini adalah orang di pesantren, enggak. Pengasuh itu adalah wali kelas juga. Tadi persoalan-persoalan bullying, persoalan segala macam. Ini kan persoalan satu tadi, kedewasaan. Orang dewasa itu punya rasa tanggung jawab, punya kepekaan, menahan diri, dan seterusnya ya. Nanti itu dikaji sendiri. Nah, kemudian ini harusnya betul-betul semua lembaga nanti bisa ikut dan menularkan dari situ ke lembaganya masing-masing. Karena ini nggak ada di kuliah manapun, nggak ada. Semuanya ilmu empiris yang dibalut dengan teori. Ya, empiris dibalut dengan teori. Karena ada filsafat ilmu itu mengatakan teori itu bergantung pada empiris ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya lupa tuh Ana. Apa coba? Ana tanggapi dulu tadi. Maksud Ana tadi yang perkumpulan tadi, iya, secara formal iya. Tadi yang Ana tekankan, DPI ini bisa jadi penggerak untuk merubah SDM itu dengan konsep-konsep seperti yang antum tawarkan atau konsep yang lain. Ya. Itu harapannya maksud Ana? Ya. Melalui Pak Haji. Berarti bisa dibuat semacam training-training batch 1, batch 2, batch 3 kayak gitu ya. Iya. Tempatnya permanen di situ. Enggak juga. Rutin, enggak begini maksud Ana supaya mutasalsil atau berkesinambungan, berkelanjutan, gitu ya. sustainable, apalagi lah bahasanya. Ya, jangan sampai putus-putus ilmunya. Ilmunya supaya runtut karena ilmu itu nurun. Itu kan, turun temurun. Itu. Ya, jadi intinya DPI ini bisa langsung praktek Siap. untuk merubah bangsa ini melalui pendidikan. Ya, siap. Ya, ini kan gini, Sat. Biasanya langsung ditunjuk koordinatornya nanti beliau. Itu. Selesai. Ini masuk grup dulu yang penting saat. Iya. Iya, man usul fahuwa mas'ul. Kan gitu. Ya, itu tinggal didalami aja, langsung lah dieksekusi karena memang ini udah apa ya? Mendesak ya, kebutuhannya mendesak karena tadi persoalan kepala sekolah juga belum mengerti tentang yang lima kompetensi kepala sekolah aja dia nggak paham itu. Gitu kan, undang-undang berapa? 16 ya? 16 apa? Iya 16 kepala sekolah. Gitu kan? Nggak paham, kemudian juga dia bagaimana menerjemahkan kepemimpinan di lembaganya. Oke. Terkait dengan ini, Sat. Ya. Perundungan yang silih berganti datang. Ya. Ya, dan itu tidak bisa diselesaikan oleh lembaga. Itu bagaimana caranya? Begitu, Sat? Kurang lebih? Begitu enggak? Ya. Ya intinya gini. Ana punya satu metode bagus. Kalau antum mau ambil SDM, biasanya cuma 2 hal yang Ana lakukan. Dan itu sangat menentukan dari semua rangkaian tes. Tesnya secara teori begini. Tes tulis akidah, tes baca Al-Quran, tes kepribadian lewat MBTI, tes pemahaman, interview.
Tes sholat, wudhu, zikir, dan sehari-hari ini tes langsung di lapangan. Ya kan, wudhunya gimana, sholatnya gimana, bahkan doa zikir ditanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Secara teori begini. Tapi ada dua hal yang ini rahasia cep terkenal ini. Ya. Ya. Yang pertama, Ana pakai istilah rumah makan Padang. Dan itu Ana terapkan di rumah makan Padang Ana. Jadi, belum ada yang tahu kan kalau Ana punya rumah makan Padang. Sejak 2006 Ana merintis usaha, dan setelah kalau kata Ustadz Amin bebas finansial gitu ya. Artinya emang udah gak punya duit lagi. Ana hibahkan itu. Ya. Jadi yang dilakukan oleh rumah makan Padang itu keren. Dia nggak bertele-tele. Dia mau daftar kerja, datang disuruh langsung makan. Silakan Anda makan. Cara ngambilnya, duduknya, makannya, pilih lauknya, ya, sampai selesai diajak ngobrol, itulah penentu dia diterima atau enggak. Semuanya ada filosofinya. Ketika dia datang, telat atau tidak. Satu, pakaian yang dia gunakan itu kayak apa? Dia siap kerja apa enggak? Karena pakaian itu cermin dari bawaan orang, gitu ya. Kalau orang seneng pakaiannya formal kayak Ustadz Amin gitu kan, pecinya selalu hitam, kacamataan itu ya formal maka. Ya, setengah santai gitu kan. Kayak Kak Muslim itu, Ustadz Suandis itu setengah santai gitu kan. Ya, itu orang bisa dilihat. Kemudian setelah itu dia suruh ngambil makan. Ngambil makan itu, kalau dia banyak sekali pertimbangan, pusing dia, mirip. Atau bahkan dia ngambilnya lauknya banyak banget, atau sedikit banget, atau enggak sesuai. Itu semua ada filosofinya dan dinilai. Setelah ditaruh di meja, itu juga ada penilaian lagi. Bagaimana dia taruh di atas meja dan bagaimana dia makan, cepat atau enggak. Setelah itu, setelah makan, kalau orang yang ngerti bahwa dia akan kerja di rumah makan, dia langsung ke dapur, dicuci sendiri, ditaruh. Ini ringkas saja, panjang sebenarnya. Tapi kan antum bukan mau jadi pelayan rumah makan Padang kan? Jadi nggak harus ceritain. Artinya, yang pertama ini penting bahwa antum harus memastikan guru yang antum rekrut, pengasuh yang antum rekrut, atau siapapun yang antum rekrut itu jangan tertipu dengan CV. Karena CV itu semua orang bisa buat. Bahkan barusan anak ini ngisi di Jakarta Timur tadi, kaget anak ada Ustadz, anak itu ini sudah tempat yang ke-25. Usia dia itu baru 38, sudah 25 tempat kerja. Kalau di Jepang, kita tanya sama Pak dosen, nggak bakal diterima orang kayak begini. Iya, benar. Nggak bakal diterima, kenapa? Dia nggak akan menguasai pekerjaannya. Itu. Kalau CV-nya cuma 2 atau 3 tempat saja, pasti diterima. Karena itu menunjukkan loyalitasnya, profesionalnya, dan dia memang sungguh-sungguh bekerja. Gitu ya. Jadi ini yang pertama. Bahwa dia harus menunjukkan bahwa dia betul-betul menguasai kompetensi yang akan dia lakukan dalam pekerjaannya itu. Artinya kalau antum mau rekrut pengasuh, langsung terjun tanpa dikasih rambu-rambu. Ini anak lagi pada menuju ke masjid, apa yang dilakukan seorang musyrif? Langsung ketika memang anak lagi tidur siang, apa yang dilakukan? Suruh terjun. Antum lihat langsung di situ. Ya, jadi ini yang simple seperti itu. Yang kedua, atau seorang guru bisalah micro teaching seperti itu ya. Bagaimana dia mengelola kelas, bagaimana waktu yang digunakan betul-betul efektif, terus sampai pengetahuan yang disampaikan itu anak-anaknya semua ngerti, antusias, dan senang. Kalau sudah kelasnya udah nggak enak, ya sudah, berarti dia nggak kompeten ngajar. Terakhir, yang kedua penting bahwa tanyakan aja satu, tapi ini nanti tersebar ya. Banyak yang tahu jawabannya. Gak apa-apa. Kalau dia menjadi misalnya seorang pemimpin, berapa jam seharusnya seorang pemimpin itu bekerja? Apa alasannya? Tanyakan itu. Baik. Ya. Mungkin sedikit tambahan Ustaz. Silakan memang kesempatan buat antum untuk menambahkan. Masya Allah. Taib, di sini ada permasalahan. Lalu bagaimana dengan SDM yang kita punya sekarang? Misalnya kenyataannya ternyata sebagian besar dari SDM kita itu memiliki kompetensi dan mindset yang kurang. Apa kita berganti semua? Begini Bapak Ibu. Mengapa di awal saya menanyakan terkait arti pendidikan?
Karena dalam teori Edgar Science, kemudian Zen dalam experience teorinya mengatakan, kalau kita ingin melihat kultur, kalau kita ingin melihat nilai-nilai yang ada pada suatu tempat, lembaga, lingkungan, itu dimulai dari kita melihat dulu asumsi, persepsi. Persepsi, asumsi dari guru-guru kita tentang pendidikan itu apa? Apakah hanya sekedar transfer knowledge? Ini yang pertama. Karena dari asumsi itu, menurut Zen akan menghadirkan yang namanya emosi, emosional, semangat untuk melakukan persepsi juga asumsi itu. Dari asumsi, dari semangat untuk melakukan yang diketahuinya, ini akan menghasilkan behavior. Kebiasaan-kebiasaan, tingkah laku. Dari tingkah laku, dari pengertian pendidikan yang hanya sebatas transfer knowledge, dari semangat menjadi guru hingga melakukan pembelajaran, behavior, bahwa pembelajaran itu hanya sekedar transfer knowledge, ini menjadi kultur budaya sekolah kita. Bahwa pendidikan hanya sekedar transfer knowledge dan evaluasinya hanya sebagai sarana untuk kebutuhan nilai rapot dan ijazah. Jadi apa yang harus dilakukan? Dalam teori kesadaran diri dari Paulo Freire dalam Pedagogical of the Operais mengatakan bahwa yang namanya kesadaran diri itu ada 4 level Bapak Ibu, para asatizah. Yang pertama adalah kesadaran mitos. Apa kesadaran mitos? Contohnya seperti ini. Bapak Ibu, guru di kelas-kelas, kita tuh sebagai pendidik harus memiliki pedagogi. Skill pedagogik. Oh iya, semua guru kita pasti tahu di sekolah itu apa itu skill pedagogik. Tapi nggak tahu makna dan caranya seperti apa. Hanya tahu bahwa guru itu harus memiliki pedagogik. Ini baru mitos. Kemudian level selanjutnya adalah kesadaran naif. Apa itu kesadaran naif? Kesadaran bahwa pedagogik itu Bapak Ibu nggak perlu tahu apa pedagogik. Yang penting Bapak Ibu silahkan gunakan SOP-SOP yang ada. Insya Allah SOP-SOP ini akan menjawab runtutan dari pedagogik dalam pembelajaran. Padahal Bapak Ibu, para asatizah, SOP kira-kira mampu nggak untuk mengajarkan hal-hal yang bersifat batiniah? Iman, kesadaran diri, trust, empati, kira-kira tertuang nggak dalam SOP? Kalau tertuang bahkan tebel Bapak Ibu. Misalnya anaknya nakal, misalnya anaknya baik, misalnya anaknya ada permasalahan dengan orang tuanya, bagaimana menghadirkan pembelajaran empati, pasti banyak Bapak Ibu. Nah ini baru kesadaran naif, bahwa pendidikan hanya butuh SOP. Kemudian level selanjutnya, level 3, ada kesadaran fanatik. Apa kesadaran fanatik? Hanya berfokus pada satu teori. Contohnya apa? Pedagogik dalam Ki Hajar Dewantara. Di sana ada yang namanya among, momong, ngemong. Kita hanya menafsirkan pembelajaran pedagogi kita hanya sebatas itu. Dan level tertinggi adalah kritis. Ketika Bapak Ibu mengajar menggunakan metode pembelajaran, Bapak Ibu mengajar akhlak, Bapak Ibu kritis. Mengapa saya harus pembelajaran akhlak? Kok bagaimana cara saya untuk mengajarkan akhlak? Jadi dia sadar dengan dirinya sendiri bahwa oh iya pembelajaran akhlak ini bukan sekedar konten materi saja yang diajarkan. Harus berikan keterampilan dan pengaplikasian. Ketika diberikan pembelajaran project, Bapak Ibu tahu bahwa pembelajaran project ini untuk meningkatkan skill-skill siswa yang ini loh. Kesadaran diri siswa, bahkan mencapai high order thinking skill, bahkan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dengan produk-produknya. Bukan hanya tuntutan dari mata pelajaran, kurikulum, dan SOP. Maka ini perlu diperhatikan bahwa perlu kita membangun kesadaran diri. Guru-guru ini mengajar tahsin untuk apa sih? Apakah untuk dapat gaji saja? Menyelesaikan tugas sebagai seorang pendidik? Menyelesaikan SOP pembelajaran? Bapak Ibu guru di kelas-kelas itu mengajarkan pembelajaran berbasis project ini untuk apa? Untuk dirinya sendirikah? Yang penting udah selesai, projectnya dapat nilai selesai?
atau menumbuhkan nilai-nilai yang lainnya seperti yang Ustadz sampaikan tadi bahwa pembelajaran sebagaimana Ki Hajar Dewantara mengatakan pembelajaran bukan hanya sekedar transfer knowledge. Di sana harus ada tuntutan atau penuntun kodrat-kodrat hidup atau fitrah-fitrah, minat, bakat, sifat-sifat, iman, ihsan. Kalau kita lihat Bapak Ibu selama ini, lembaga pendidikan kita hanya melihat bahwa pendidikan itu hanya sebatas outcome-nya saja. Kalau kita ibaratkan seperti gunung es, yang kita lihat hanya bagian atasnya saja. Atasnya itu adalah kurikulum dan jadwal pembelajaran. Ada matematika, ada IPA, ada IPS, ada bahasa. Yang kita fokuskan dalam pembelajaran hanya itu saja. Padahal di bawah gunung es itu ada iman, ihsan, kepercayaan diri, problem solving, empati. Ini nggak pernah dibahas dalam kurikulum pendidikan kita. Jadi harus kita perhatikan adalah kesadaran diri. Syukur Ustaz Afwan. Baik, kita buka satu orang lagi karena acaranya sudah semakin sore. Satu tanggapan lagi. Lalu setelah itu kita minta kesimpulan dari kedua pembicara di depan dan selanjutnya kita tutup. Silakan, mungkin ada lagi satu Ustaz Ashabul Yamin atau Ustaz Aminullah belum ya tadi. Silakan Ustaz Aminullah. Ya, terima kasih. Sangat menarik sekali ya tadi yang disampaikan terkait dengan kurikulum dan SDM tadi. Kalau kita bicara tentang kurikulum atau pengelolaan sekolah, ya baik kurikulumnya maupun SDM-nya begitu, itu dilemanya itu kan. Ini kata dilemanya anak transfer ke sini nih Pak Rizky. Tadi di sesi 1 transfer ke sesi kedua. Masih ada dilemanya gitu. Kan dilema di lapangannya itu adalah antara idealis, realistis, atau pragmatis kan gitu. Kita mau seperti apa gitu. Terkadang sebuah sekolah ingin menerapkan sesuatu yang sangat ideal berdasarkan teori-teori dan seterusnya. Tapi ternyata akhirnya sekolahnya nggak laku gitu kan. Maka harus berpikir gimana supaya laku nih gitu kan. Berkompromi dia. Berkompromi dengan kondisi yang ada gitu. Sehingga akhirnya kurikulum itu menjadi sesuatu yang sangat pragmatis gitu. Jadi sesuatu yang sangat pragmatis. Kadang tidak jelas tujuannya gitu. Pamer piala banyak-banyak gitu kan. Yang itu tidak ada nilai katakanlah seperti itu yang berarti untuk peserta didik kadang. Tapi sekolah ya harus melakukan itu gitu. Dari satu sisi gitu kan. Ini kan menjadi satu dilema. Kenapa? Kembali lagi bahwa sekolah butuh pembiayaan gitu. Sekolah butuh kepada pembiayaan. Itu satu permasalahan besar yang mungkin di lapangan dihadapi oleh sekolah-sekolah kita. Sisi yang lain yang kedua adalah kondisi sosial yang ada di masyarakat yang semakin mengkhawatirkan, yang sudah terjadi infiltrasi juga ke sekolah-sekolah, baik muridnya maupun SDM-nya. Kerusakan sosial kita ini sudah semakin mengkhawatirkan. Kita sebut misalkan terkait dengan LGBT. Itu masuk. Baik dari murid terpengaruh maksudnya, ataupun mungkin sebagian SDM-nya ada yang terpengaruh gitu. Dan sebuah berita bahwa sudah ditemukan kasus positif HIV/AIDS ya kan, di sekolah Islam yang lebih spesifik sunnah gitu. Itu sudah ditemukan. Ada kasusnya, sudah pecah telur lah istilahnya. Artinya ini kondisi seperti itu. Belum lagi masalah-masalah yang viral lainnya gitu, yang mengkhawatirkan, narkoba kah. Kemudian yang lagi viral itu RP. Nah, ya kan? Viral nih akhir-akhir ini tentang RP itu. Itu ya betul ya, Kak Hindar ya. Nah, anak-anak SD loh itu yang melakukan itu RP itu kan. Hah? Apa? Oh, RP role play ya. Jadi kayak semacam chatting gitu kan, tapi dia berperan kayak suami istri, kayak nanti
ini jadi apa gitu kan. Jadi fantasi-fantasi seksual di sana. Jadi kaum pedofil yang mengincar anak-anak gitu. Nah ini marak nih gitu. Dan ini di grup-grup yang tertutup yang justru anak-anak yang ada di sana orang tua kadang nggak tahu gitu. Nah, mereka nggak merasa dirinya anak saya nggak lagi pacaran, ini lagi kayak berakting gitu kan, tapi menjadi objek kejahatan seksual ternyata. Nah, ini kan permasalahan-permasalahan sosial yang kemudian membawa dampak itu adalah ke dalam sekolah gitu, ke dalam pesantren, masalah-masalah yang ada di luar itu masuk gitu loh artinya. Nah ini juga kita harus bisa sadar, bisa melihat perkembangan yang ada di luar itu sehingga persiapan SDM kita itu juga ya upgradingnya itu melihat gitu perkembangan zaman itu. Karena permasalahan yang ada zaman dulu mungkin saat kita sekolah sudah saat ini mungkin sudah nggak dianggap masalah gitu kan. Tetap ada sih, tapi udah kayak nggak masalah aja gitu. Udah biasa aja gitu. Karena ada yang lebih parah lagi. Dampaknya ada lebih rusak lagi gitu. Nah ini sangat perlu dan setuju sekali kalau seandainya kita juga terus mengasah diskusi kita untuk tidak hanya sekedar antisipasi, tapi bagaimana kita mengelola permasalahan-permasalahan ini sehingga menghadirkan pendidikan yang dari satu sisi kita ingin ideal, tapi jangan sampai kita kemudian terjebak pada permasalahan-permasalahan yang receh seperti permasalahan finansial. Ini bukan receh juga sih ya, gimana ya? Akhirnya pandangannya berubah jadi pragmatis. Sudahlah gitu kan. Ini nggak boleh begini harusnya. Ya udahlah gitu. Kita tasamuh gitu kan. Tasamuh aja gitu ya. Kalau daripada nggak ada murid gitu kan. Daripada dikeluarin nanti SPP-nya nggak dapat kita. Nah, ini masalah yang terjadi gitu kan di sekolah-sekolah kita dan itu yang menjadi semacam lingkaran lingkaran setan yang terus menerus bergulir. Nah, ini aja mungkin komentar yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Panik, belum ngomong panik. Nggak usah. Mungkin sekarang Terima kasih ya. Langsung aja, kita berikan tanggapan Mas Gagah mungkin dari sudut pandang pengelolaan kurikulum yang tepat dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan problema-problema yang khususnya muncul bukan lagi recehan lagi sifatnya gitu ya, tapi sudah grosiran. Masya Allah. Dan nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Wahab dari sudut pandang atau paradigma kepengasuhan yang telah beliau pahami dan kuasai. Silakan Ustadz. Baik, Mas. Sedikit. Kayaknya bakal panjang tuh kalau purpose kurikulum. Oh, tape. Oke, tape. Silakan. Misalnya, oke. Tape Ustaz. Jadi sebetulnya pemerintah saat ini sudah sadar itu Ustaz. Alhamdulillah pemerintah saat ini sudah sadar bahwa pendidikan ini bukan hanya sekadar kemampuan dari kognitifnya saja. Bahkan arti dari kompetensi saat ini yang dicanangkan pemerintah, yang dicoba untuk ditafsirkan di sekolah-sekolah. Kurikulum itu adalah kompetensi itu adalah yang pertama adalah ranah kognitif. Yang kedua adalah ranah dari ini ujian Ustaz enggak apa? Type. Oke. Sedikit doang gerimis. Bekasi tumbang lewat Type. biasanya. Yang pertama adalah yang kurikulum. Yang pertama adalah yang namanya kompetensi. Yang pertama adalah ranah kognitif. Yang kedua adalah ranah value kehidupan. Nah, ini yang disadarkan oleh pemerintah sekarang. Juga termasuk skill-skillnya. Oleh karena itu saat ini kurikulum ada dua Ustadz. Ada intrakurikuler, ada kokurikuler. Di mana kokurikuler ini proyeknya itu bukan seperti kurikulum pada K13. Kalau K13 proyeknya proyek matematika, proyek IPA, ya enggak Ustadz? Nah, proyek komputer, tapi untuk kokurikuler pemotongan dari 20%, 25%, 30% dari mata pelajaran intrakurikuler itu difokuskan pada permasalahan-permasalahan kehidupan. Jadi bisa saja nanti dari pemotongan itu yang tadinya kan ada kabar bahwa kurikulum merdeka ini zolim. Zolim kenapa? Karena memotong mata pelajaran diniyah. Pertanyaan yang nggak pernah dibahas, apakah pemotongan itu bisa menguatkan nilai-nilai diniyah kaum muslimin? Dan ternyata bisa.
dari SD dari 225 jam JP yang dipotong. Kalau di NIA itu cuma kepotong 32 JP Bapak Ibu. 225 JP ini bisa difokuskan untuk nilai-nilai di NIA. Misalnya SD ada 2 JP, ada 2 wajib project. Kita bisa ngambil di NIA sama umum. Umumnya LGBT, duanya sholat. Jadi 225 JP ini fokus untuk pengetahuan, skill, kesadaran diri siswa untuk permasalahan-permasalahan kehidupan. Dan ini nggak pernah dibahas. Jadi konsep dari Ustadz tadi tentang tentang pengasuhan untuk sekolah formal itu bisa dilakukan. Bayangkan, misalnya 20 pekan untuk satu project itu bisa dikatakan 20 pekan atau hampir 1 bulan. Selama 1 bulan dari pagi sampai pulang siswa itu belajar, dari pagi sampai siang siswa itu belajar, itu membahas selama 20 hari berturut-turut tentang sholat. Jadi ilmu tentang sholat itu bukan hanya dihafal doa-doanya, dipraktikkan gerak-gerakannya kemudian dinilai, tapi kalau bisa selain dipraktikkan, didakwahkan kepada teman-temannya, kalau bisa dicari siapa di antara warga sekolah yang masih meninggalkan sholat atau lalai. Siswa mendakwahkannya, diberikan kesempatan untuk dakwah di sana, mengaplikasikan ilmu pengetahuan hingga dapat diaplikasikan, dapat didakwahkan, dapat dimetakognisi. Apa itu metakognisi? Itu kesadaran diri. Makanya Allah katakan dalam surat Shaf, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Bagaimana Allah itu marah ketika orang itu sudah mempunyai ilmunya, kemudian dia memiliki kesempatan untuk mendakwahkan, kemudian dia nggak dipraktikkan, nggak menjadi kesadaran diri. Seperti kita aja, kita mengajarkan anak-anak untuk berkata baik pada orang tua, tapi kita tidak melakukan hal itu. Ini akan menjadi beban batin kita. Ini bentuk pembelajaran dari Allah Jalla wa'ala, tapi tidak pernah terkonsep dalam proses pendidikan kita. Baik Ustadz, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz atas tanggapannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini. Terakhir, Ustadz Wahab, Ya. sebagai penutup, namanya penutup, jangan kepanjangan. Sekian, 3 terima menit. kasih. Kalau itu tugasnya moderator, jangan. Baik, Ana singkat saja. Kalau tadi ditanyakan apa sih konsep besarnya, sebenarnya sederhana. Pengajaran, pengasuhan, pelatihan, dan metakognisi. Kalau ini bisa kita terapkan di sekolah kita, insya Allah sekolah kita baik. Pengajarannya benar, transfer informasinya benar, orang paham, orang bisa. Jadi gini, orang bisa menghafal, belum tentu dia perilakunya seperti apa yang dihafal. Nah, menghafal itu bagian daripada pengajaran. Yang kedua, setelah dia memahami sesuatu, dia yakini, kemudian bergeserlah kepada pengasuhan, bagaimana dia membiasakan diri. Nah, pembiasaan ini adalah kuncinya. Nah, pembiasaan tidak akan mungkin terjadi tanpa struktur orang yang bertugas di masing-masing posisi. Contoh, antum mau mengharapkan anak-anak antum itu tertib ketika di kamar mandi, tertib ketika di mat'am, tertib ketika di UKS dan seterusnya, tanpa ada petugas yang betul-betul menjadi figur kedisiplinan, figur juga untuk menegakkan amar ma'ruf, figur juga untuk memberi arahan sesuai dengan apa yang diharapkan di sekolahnya. Kemudian yang ketiga itu pelatihan. Sekolah-sekolah internasional, bahkan baik dunia barat maupun timur itu sama. Pelatihan ini adalah hal terpenting karena semua ilmu tanpa dilatih, semua ilmu tanpa dilakukan, hilang cepat. Kalau kita terus bicara tentang teori, ya cuman hafal teorinya, bagaimana melakukannya belum tentu paham, belum tentu bisa. Nah, yang terakhir metakognisi, bagaimana orang setelah dia menguasai segala sesuatu, dia ngerti manfaat ini buat orang lain, sehingga dia bisa menularkan pada orang lain untuk selanjutnya menjadi sebuah budaya tadi. Itu yang harus kita lakukan. Kalau tadi pernyataan Ustadz Amin antara pragmatis, idealis, realistis, ya tergantung kebutuhan, tergantung tebal tipisnya dompet, gitu ya. Sekolah yang mau idealis boleh-boleh aja, sah-sah saja, maka dia nggak boleh terima banyak-banyak murid, gitu. Kalau mau idealis jangan terima banyak murid, dah intinya gitu. Kalau mau realistis, di combine.
Kalau mau pragmatis yang penting ngasilin keuntungan. Gitu kan? Kalau yang pragmatis yang penting ngasilkan keuntungan. Kalau yang realistis itu dikombin antara kebutuhan dengan idealismenya itu tadi. Gitu ya. Baik, karena kita terkumpul pada realistis, pragmatis, idealis, dan tiba-tiba kritis, kita cukupkan pertemuan kita hari ini dan mudah-mudahan ada follow up dari pertemuan kita di hari-hari selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang telah hadir. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih kepada para peserta, pembicara dan yang lain sebagainya. Subhanallah wa bihamdik. Kedua la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.